Umi Fatir boleh, Umi Fatir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, ini kan saya kan Buka. jadi salah satu murid saya itu ini mau mengamalkan gambar saya terus dia ini mau membuatkan tetapi tidak paham maksudnya tidak rapi itu. Setelah itu dia ingin saya saya bilang makanya Eri mungkin salah satu ini murid ini diikutkan lagi gitu kan. Jadi saya bilang maaf Eri Umi nggak bisa. Kenapa Umi kata gitu? Iya kalau yang soal ini saya mau Umi nggak bisa. Belum kenapa? Karena kan yang lain mesti bisa. Jadi mau tak mau saya cuma saya sebelum itu saya istighfar gitu kan. Udah gitu murid saya ini bilang Umi kok istighfar bukannya Tuhan itu ini dia orang Kristen Ustaz bukannya Tuhannya Umi itu maha pemaaf kan tadi gitu kan. Jadi ini karena saya tadi kasihan dia kemudian saya Hukum menggambar salib Ustaz. Lapan. Siap-siap. Apa pertanyaannya Bang Alvin? Jadi si ibu ini diminta untuk menggambar salib Ustaz. Apakah kalau secara hukum ini diperbolehkan atau tidak gitu? Wa ma qataluhu mereka tidak membunuh Nabi Isa. Wa ma salabuhu mereka tidak menyalib Nabi Isa. Walakin syubbiha lahum ada orang lain yang diserupakan dengan Nabi Isa. Jadi kalau ingkar kepada satu ayat dalam Al-Quran, apakah 6.236 ayat itu kalau kita ingkari satu ayat, mengingkari satu ayat kafir? Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasah. Kafirlah orang yang mengatakan Allah itu tiga dalam satu, satu dalam tiga. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Al-Masih anak Maryam. Jelas itu. Demikian Bang Alvin. Baik. Jadi lebih baik dihindari Ustaz ya. Tidak boleh menggambar salib Ustaz ya. Untuk apa dia gambar? Jadi anak kecil Ustaz, dia seorang guru, andaikanlah seorang guru, si anak itu sedang gambar salib, si anaknya anak Kristen, minta bantu sama si guru, Bunda tolong bantu gambarkan salib, gitu Ustaz. Apakah si Bunda tetap boleh bantu atau memang mutlak itu dihindari Ustaz? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan, jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Adakah dosa yang lebih dosa daripada sifat durhaka tentang Allah? Minum khamar dosa, berjudi dosa, berzina dosa. Tapi dosa di atas dosa adalah syirik. Baik Ustaz. Baik, insya Allah terjawab ya Umi Fatir. Gimana sebetulnya saya takut sama Allah sebenarnya itu menyesal gitu sekali. Kalau sudah terlanjur, bagaimana kita minta ampunnya Ustaz? Ma min muslimin yudhnibu dzamban. Ada orang yang berbuat dosa, summa yatatahhar. Kemudian dia mandi taubat. Summa yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat. Summa yastaghfirullah, minta ampun kepada Allah. Illa ghafarallahu lah, Allah mengampunkan dosanya. Allah memanggil
Ya. Baik, insya Allah terjawab ya Umi ya. Jazakillah khair. Kita lanjut ke pertanyaan penanya berikutnya. Karena ini cukup sulit, Abang Kakak. Lebih baik lewat chat saja. Lewat chat kami bacakan gitu. Silakan ya lewat chat saja. Biar mudah kami bacakan. Ya. Oke, kalau nggak ada, lewat ini aja. Nah, yang resen boleh. Agus Wahyudi, Jakarta Utara. Silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya tadi tentang mimpi ya? Mimpi bertemu Tuhan ya? Sulit juga didengar ini. Jadi di dalam mimpi tersebut diajak untuk berziarah ke makam ulama. Itu takwil mimpinya seperti apa, Ustaz? Mimpi berziarah maknanya adalah diingatkan kepada mati. Karena tujuan ziarah itu ada 3. Yang pertama, turiqul qulub, melembutkan hati. Yang kedua, tudmi'ul ain, meneteskan air mata. Yang ketiga, tuzakkirukum bil maut, mengingat mati. Mengingat mati, melembutkan hati, meneteskan air mata. Adapun mengunjungi ulama, maknanya kita satu manhaj dengan ulama itu. Jadi kalau mimpi jumpa Habib Umar misalnya, berarti itu maknanya kita satu manhaj dengan Habib Umar. Berakidah Asy'ari, berfikih Syafi'i, bertasawuf Sunni. Itulah makna mimpi bertemu dengan ulama, berziarah kepada ulama. Wallahu a'lam bishawab. Ketika haid, hukum Iya? haid lebih dari waktu yang normal. Menurut jurnal kesehatan 28 sampai 35 hari. Bagaimana sholatnya, Ustaz? Coba tulis di Google Somat Moroko spasi haid. Somat Moroko spasi haid. SOMAD MOROCCO istihadah.
Sudah dapat? Kalau udah dapat langsung di-share di grup. SOMADMOROCCO spasi istihadah. Oke, sudah dapat. Sudah, sekarang saya bacakan. Lil mustahadati ahkamun tulakhisuha fima ya'ti. Beberapa hukum istihadah. Ringkasannya berikut. Annahu la yajibu 'alaiha al-ghuslu li syai'in min as-salah wa la fi waqtin min al-awqat illa marratan wahidah hinama yanqati' ahduha wa bihadza qala al-jumhur min as-salaf wal khalaf. Wanita yang mengalami istihadah tidak wajib mandi ketika akan melaksanakan salat. Tidak wajib mandi pada waktu tertentu, hanya wajib satu kali mandi saja ketika haidnya berhenti. Demikian menurut pendapat jumhur ulama dari kalangan salaf. Annahu yajibu 'alaiha al-wudu' li kulli salah. Li qauli sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma tawadda'i li kulli salah." Wanita yang menghadapi istihadah wajib berwudu setiap kali akan salat. Berdasarkan sabda Nabi, berwuduklah engkau. Wa 'inda Malik yustahabbu al-wudu' li kulli salah. Menurut Imam Malik, wanita yang mengalami istihadah dianjurkan agar berwudu setiap kali akan melaksanakan salat. An taghsila farjaha qabla al-wudu' wa tahshuhu bi khirqatin aw qutnatin daf'an lin najasah wa taqlilan laha fa idza lam yandafi'u ad-dam bidzalika shaddat ma'a dzalik 'ala farjiha wa talajjamat wastathfarat wa la yajibu hadha wa innama huwa al-aula. Wanita yang mengalami istihadah agar membasuh kemaluannya, mohon maaf, sebelum berwudu, menutupinya dengan kain atau kapas untuk menolak najis, meminimalisir najis. Jika darah istihadah tetap tidak berhenti, maka diperkuat dengan kain yang diisi kapas. Ini tidak wajib, tapi lebih utama. Allah tatawadda'a qabla dukhuli waqti salati 'indal jumhur. Taharatuha daruriyah, falaysa laha taqdimuha qabla waqtil hajah. Wanita yang mengalami istihadah tidak boleh berwudu sebelum masuk waktu. Setelah azan baru dia berwudu. Demikian menurut mayoritas ulama, karena kesuciannya dalam keadaan darurat. Ia tak boleh mendahulukan kesucian sebelum waktu dibutuhkan. Annahu yajuzu li zawjiha an yata'aha fi hali jaryanid dam wa 'inda jamaahir ulama innahu lam yarid dalilun bi tahrimi jima'iha. Wanita yang mengalami istihadah boleh bergaul dengan suaminya. Anna laha hukmat tahirat tusalli wa tasum wa ta'takif wa taqra'ul Qur'an wa tamussal mushafa wa tahmiluhu wa taf'alu kullal ibadati wa hadha mujma' alaih. Wanita yang mengalami istihadah sama seperti wanita dalam keadaan suci dari haid. Ia tetap melaksanakan sholat, berpuasa. Jadi lewat 15 hari masuk istihadah. Hukum istihadah, baca tulisan ini. Demikian Bang Alfid. Wallahu a'lam bishawab. Baik, linknya kami share ya di kolom chat. Silakan dibuka atau ketik di Chrome-nya masing-masing, di masing-masing. Selamat Warotos pasti istihadah. Nah, itu linknya kami berikan. Dan baik, pertanyaan berikutnya, masih ada waktu, kami persilahkan di kolom chat, ada nggak ya? Kolom chat. Oke, dari kita repen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Cara melunasi hutang orang tua yang sudah meninggal, tidak mengetahui pada siapa hutang itu bayarkan, karena saya tidak mengetahui siapa orang yang dihutangi oleh orang tua saya. Saya sudah mencari kemana-mana terhadap orang tersebut, namun saya belum caranya Ustaz agar bisa membayarnya. Hutang dibayar melalui tirkah, harta warisan. Min ba'di wasiyatin. Kalau ada orang meninggal, keluarkan wasiatnya dulu. Tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Yusi biha audain, bayarkan hutang. Kalau setelah dibayar dengan tirkah hutangnya masih ada,
ahli waris tidak wajib membayarkan hutangnya dari uangnya sendiri. Ahli waris tidak wajib membayarkan hutang almarhum dari uangnya sendiri. Jadi kalau ada seorang anak, saya mau bayarkan hutang bapak saya dari duit saya sendiri, itu sifatnya sukarela, bukan wajib. Kalau mau bayarkan bagus, tak salah, silakan bayarkan. Kalau tidak dapat, sudah dicari semua tak dapat, serahkan ke masalih ammah, kepentingan umum. Masjid, pondok pesantren, yang penting masalih ammah, kepentingan umum umat Islam. Demikian Bang Alvin, Allahu a'lam bishawab. Baik, berarti hutangnya ketika orang yang tidak bisa ditemukan bisa dibayar melalui sedekah atau wakaf, gitu ya Kak Yulia. Kemudian dari Kak Novi, Fitri. Akadnya membayar hutang. Saya bayarkan hutang almarhum kepada masalih ammah, kepentingan umum. Nah, Ustaz. Demikian, Mon. Baik. Kemudian dari Ibu Novi, jika seorang